Shalom anak-anak teacher, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Teacher harap semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar matematika. Dibuka bukunya ya anak, dan dipersiapkan buku tulis, pulpennya. Semangat dalam mengikuti pembelajarannya. Oke? Baiklah, sekarang kita akan masuk bilangan berpangkat bulat. Bilangan berpangkat bulat itu ada dua. Yang pertama pangkat bulat positif, yang kedua pangkat bulat negatif. Nah, coba perhatikan pangkat bulat positif. Ini sudah biasa anak-anak teacher lihat kan? Ini sangat mudah. Contohnya 5 pangkat 4. Itu berarti 5-nya dikali sebanyak 4 kali. Ya kan? Kemudian 6 pangkat 3, berarti dia 6 kali 6 dikali 6. Nah, contohnya teacher buat di situ lagi. 10 pangkat 5. Coba anak-anak teacher jabarkan. Berapa kali 10-nya dikalikan? Sebanyak 5 kali. Berarti 10 dikali 10 kali 10 kali 10 dan kali 10. Seperti itu ya kalau dia dibilang pangkat bulat positif. Pangkatnya itu harus positif. Nah, itu dia 10-nya dikali sebanyak 5 kali. Nah, kemudian untuk pangkat bulat negatif agak berbeda penyelesaiannya dari pangkat bulat positif. Nah, perhatikan. 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 2, 3 pangkat 1, 3 pangkat 0, 3 pangkat negatif 1, 3 pangkat negatif 2, 3 pangkat negatif 3. Yang di bawah itu ini, perhatikan anak teacher, 3 pangkat 3 itu adalah 27. 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 0, itu adalah 1. Setiap yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. 1000 pangkat 0, itu hasilnya 1. Nah, perhatikan. Ini dia pangkat bulat negatif. Pangkat bulat negatif. Ini pangkatnya negatif. Untuk menyelesaikan ini, kita ubah ke dalam bentuk per. Kita ubah dalam bentuk per. Jadi seperti ini. 3 pangkat negatif 1 itu jadi 1/3 untuk menghilangkan negatifnya. Sudah? 1/3 atau kita bagi 3. 1/3. 3 pangkat negatif 2 itu jadi 1/9. Dari mana 9-nya ini, Cer? 3 pangkat 2. Sudah? Kemudian 3 pangkat negatif 3 itu jadi 1/27. Dari mana 27-nya ini, teacher? Dari 3 pangkat 3. Hasilnya 27. Maka rumusnya untuk pangkat bulat negatif itu adalah 3 pangkat negatif N. N ini apa? Sebanyak N kali, karena ini tidak ditentukan batasnya sampai berapa, jadi kita buat N. Kita ubah ke positifnya, dia jadi seperti ini, 1/3 pangkat N. Sudah? Itu dia bedanya untuk pangkat bulat negatif. Ini, perhatikan, 3 pangkat negatif 1 dia jadi 1/3. 3 pangkat negatif 2 jadi 1/9. Yang berubah itu yang di bawahnya. 3, 9, 27. Ini tetap dikali, tetapi dia bentuk per. Contohnya, 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 0 dikurang 2 pangkat 4. 3 pangkat 2 itu berapa, nak? 9. 9 ditambah 3 pangkat 0 itu adalah 1. 2 pangkat 4 dikurang 2 pangkat 4 itu berapa? Ayo semua harus cepat. Ayo teacher tunggu. 2 pangkat 4 itu berapa? 2 pangkat 4 itu berarti 2-nya itu 4 kali dikali. Sudah? Ini 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 16. Di sini
16. Oke, selanjutnya 9 tambah 1, 10 dikurang 16. 10 dikurang 16, negatif 6. Inilah dia hasil dari 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 0 dikurang 2 pangkat 4. Oke, kita lanjut ke contoh yang berikut. 4 pangkat negatif 2 ditambah 2 pangkat negatif 4. Ini kita ubah dulu ke pangkat positif. Jadi hasilnya 1 per 4 pangkat 2 ditambah 1 per 2 pangkat 4. Jadi nanti anak-anak teacher kalau ketemu soal dia pangkatnya negatif, ubah dulu ke bentuk per. Ubah dulu ya ke bentuk pembagian. Sudah? Nah, 1 per 4 pangkat 2 itu sama dengan 1 per 4 pangkat 2, 16 ditambah 1 per 2 pangkat 4 itu adalah 16. 1 per 16 ditambah 1 per 16 itu hasilnya 2 per 16. Ini bisa disederhanakan lagi teacher? Boleh. Jadi 1 per 8. Sudah? Nah, perhatikan contoh berikut. 2 negatif 2 pangkat 3, negatif 2 pangkat 4. Di sini negatif. Nah coba anak-anak teacher perhatikan contoh nomor 3 dan nomor 4. Negatif 2 pangkat 3, negatif 2 pangkat 4. Berarti negatif 2 dikali sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Negatif 2 dikali sebanyak 4 kali. Negatif 2, negatif 2, negatif 2, negatif 2. Sudah? Nah, perhatikan. Negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Negatif 2 dikali negatif 2 itu 4, ya kan? Negatif dikali negatif hasilnya positif 4. 4 dikali negatif 2 hasilnya negatif 8. Ya kan? Nah, perhatikan yang untuk negatif 2 di negatif 2 pangkat 4. Negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya 4. Negatif 4 dikali negatif 2 hasilnya negatif 8. Sudah? Negatif 8, teacher tulis, negatif 8 dikali negatif 2 hasilnya, ayo hasilnya negatif 8 dikali negatif 2, 16. Oke, anak-anak teacher sudah mulai paham sepertinya ini. Negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya 16. Nah, di sini yang harus anak-anak teacher perhatikan pangkat kedua contoh berikut. Ini pangkat 3, ini pangkat 4. Di sini sama ya, negatif 2, negatif 2. Tetapi coba perhatikan ke sini, ini hasilnya negatif. Ya kan? Yang nomor 4 hasilnya positif. Kalau bentuk soalnya seperti ini, negatif 2 dikali 3, negatif 2 dikali 4, kalau dia pangkatnya ganjil, hasil akhirnya dia akan negatif. Kalau pangkatnya genap, hasil akhirnya itu akan positif. Itu yang harus anak-anak teacher perhatikan. Kalau bentuk soal negatif 2 pangkat 3, negatif 2 pangkat 4. Contohnya pun di sini negatif 5 pangkat 3, negatif 6 pangkat 4. Yang ini hasilnya akan positif, kemudian ini negatif. Nah, contoh biar lebih paham. Negatif 3 pangkat 3, negatif 3 pangkat 2. Ini kan pangkatnya ganjil, ini pangkatnya genap. Kita uraikan. Negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Kemudian ini negatif 2 dikali negatif 2. Negatif 3 kali negatif 3, 9. Negatif kali negatif itu adalah positif. 9 dikali negatif 3.
teacher buat seperti ini. Ini hasilnya 9. 9 dikali negatif 3. Itu adalah negatif 27. Sudah? Negatif 27. Negatif 2. Ini bukan negatif 2, ini negatif 3. Negatif 3 dikali negatif 3. Itu adalah 9. Nah, seperti yang teacher bilang tadi, kalau dia pangkatnya ganjil, hasilnya akan negatif. Kalau pangkatnya positif, kalau pangkatnya genap, dia akan positif. Oke? Baiklah, anak-anak teacher, sekarang kita akan belajar sifat-sifat perpangkatan bilangan bulat. Nah, coba perhatikan, A pangkat N itu adalah sama dengan A dikali A kali A kali A sampai sebanyak N faktor. Sampai sebanyak N faktor. A ini adalah bilangan pokok, N itu sama dengan pangkat atau eksponen. Nah, contohnya 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 ini itu sama dengan 3 dikali 2. 3 dikali 3. Nah, 3 ini adalah bilangan pokok, 2 ini adalah pangkat. 3 dikali sebanyak 2 kali, sebanyak pangkatnya. Sudah? Sifat-sifat pemangkatan, buka halaman 8 pada buku anak-anak teacher. Itu ada 4. Ada 4. Kita bahas satu persatu ya, nak. Sifat yang pertama adalah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Kalau dia bentuk perkalian, pangkat menjadi ditambah. Sudah? Dengan syarat bilangan pokoknya harus sama. Bilangan pokoknya harus sama. Contohnya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Bilangan pokoknya yang mana, teacher? Bilangan pokoknya itu 2 ini. Ini harus sama. Sudah? Nah, kalau seperti ini, dia sama bilangan pokoknya, langsung kita buat seperti sifat perkaliannya. Udah? Nah, seperti ini. Karena dia 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3, bilangan pokoknya sama, langsung saja sama dengan 2 pangkat 2 tambah 3. 2 pangkatnya dijumlahkan ya, nak. Hasilnya menjadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa? 2 pangkat 5 berapa? 2 pangkat 5 artinya itu 2-nya dikali sebanyak 5 kali. Ini 4, ini 4. 4 kali 4, 12. 4 kali 4, 16. 16 kali 2, 16 kali 2, 32. Seperti ini. Untuk sifat yang pertama. Nah, kalau bilangan pokoknya tidak sama, ini kan bilangan pokoknya tidak sama kan? Langsung kalikan saja. 2 pangkat 3 itu berapa? 2 pangkat 3 itu adalah 8. 3 pangkat 2 itu adalah 9. 8 kali 9, 72. Langsung buat seperti ini. Kalau dia bilangan pokoknya tidak sama. Nah, untuk sifat yang kedua, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Kalau dia bentuk pembagian, pangkatnya dikurang. Ini juga harus anak-anak teacher ingat, bilangan pokoknya harus sama. Contoh, 3 pangkat 4 per 3 pangkat 2. Ini kan bilangan pokoknya sama kan? Sama-sama 3. Berarti langsung saja sama dengan 3 pangkat 4 dikurang 2. Ingat ya, nak, kalau pembagian pangkatnya menjadi dikurang. Sama dengan 4 dikurang 2 itu adalah menjadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu berapa? 3 pangkat 2 itu adalah 9.
Tadi kan teacher bilang kalau pembagian bilangan pokoknya harus sama. Nah, bagaimana kalau dia tidak sama bilangan pokoknya? Contohnya, 18 pangkat 5 dibagi 9 pangkat 5. Sama aja modelnya ini kan, bentuknya. Kalau dia tidak sama, kalau tadi dia yang perkalian, langsung kita kalikan. Kalau ini tidak, kita jabarkan atau kita pecah. Yang mana mau kita pecah biar kita dapat bilangan pokok yang sama. Contohnya 18 kita buat ke pohon faktor. Ini dia jadi 2, 9, 3, 3, ya kan? Sama dengan buka kurung 2 dikali 3 pangkat 2 per pangkatnya 5, ya kan? 2 dikali 3 pangkat 2. Dari mana 2 ini, teacher? Dari sini. Dari mana 3 pangkat 2 ini, teacher? Dari ini. Oke? Nah, per 9 ini juga kita pecah. Menjadi 3 pangkat 2 per 3 pangkat 2 pangkat 5. Pangkat 5 kan ini. 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 itu kan 9. 9. Pangkat 5-nya tetap dia. Oke, nah dari sini sudah bisa kita sederhanakan. Kita 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2 pangkat 5 per 3 pangkat 2 pangkat 5. Ini kan habis. Ya kan? Berarti sisa 2 pangkat 5. Nah, seperti itu. 2 pangkat 5 tadi berapa? 2 pangkat 5 itu 2 pangkat 5 itu adalah 32. Jadi, kalau nanti ketemu soal untuk pembagian, bilangan pokoknya tidak sama, dijabarkan saja, dipecah seperti yang teacher buat ini. Sekarang, sifat yang ketiga. A dikali B pangkat N sama dengan kali ke dalam pangkatnya. Menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Ini bilangan pokoknya tidak harus sama. Karena di rumusnya sudah berbeda. Di sini A, di sini B. Ya kan? Contohnya 3 dikali 2 pangkat 2. Masukkan pangkatnya menjadi 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Langsung dikalikan saja. 3 pangkat 2 itu adalah 9 dikali 2 pangkat 2 itu adalah 4. 9 kali 4 sama dengan 36. Seperti itu ya. Nah, sekarang sifat yang keempat. A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat N dikali N. Nah, kalau modelnya yang seperti ini, pangkatnya menjadi dikali. Ingat ya, pangkatnya menjadi dikali. Contohnya, buka kurung 2 pangkat 3 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2 sama dengan 2. 3 dikali 2 itu adalah 6, menjadi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu adalah 64. Sangat gampang ya.